Ada hal keren yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Lubang hitam Schrödinger. Yap, objek paling seram di semesta kita ternyata lebih mengerikan. Sekarang kita tahu objek-objek ini juga bisa berwujud banyak sekaligus. Tapi apa artinya itu? Yuk kita cari tahu. Lubang hitam atau black hole adalah raksasa misterius di alam semesta. Kadang rasanya makin kita pelajari, makin sedikit yang kita ketahui. Kita menemukannya belum lama ini, di abad ke-20. Dan sejak saat itu, kita terus mencari berbagai lubang hitam di seluruh alam semesta kita. Ukurannya pun berbeda-beda, dari yang seukuran kota kecil sampai ukuran yang tak terbayangkan dan mengerikan. Tapi fitur paling pentingnya mungkin adalah masanya yang besar. Dan disinilah penelitian baru-baru ini berfokus. Para ilmuwan menemukan bahwa lubang hitam punya properti kuantum yang sangat tak biasa. Ternyata, tiap-tiap lubang hitam itu bisa berukuran besar dan kecil, ringan dan berat, hidup ataupun mati. Waduh, kalau yang masalah hidup, semoga nggak ada lubang hitam yang hidup beneran ya. Tapi poin utama dari penemuan ini adalah bahwa tiap lubang hitam bisa aja ada dalam banyak wujud sekaligus. Kedengarannya aneh ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kemampuan untuk bisa menjadi apa saja di waktu yang sama bukanlah konsep baru dalam dunia sains. Ahli fisika menyebutnya superposition atau simpelnya keadaan yang tidak pasti. Ahli fisika kuantum pertama kali menemukan hal ini dalam partikel kuantum kecil. Mereka menyadari sesuatu yang aneh sekali, yakni selama kita nggak mengawasi suatu partikel, partikel itu bisa berwujud banyak sekaligus. Dan kalau kita mulai berinteraksi dengan partikel itu, misalnya aja melihatnya, mengukurnya, atau ngelakuin apa aja menyangkut partikel itu, barulah si partikel itu memutuskan wujudnya seperti apa. Begini contohnya, bayangin kamu punya bola di dalam kotak. Kamu nggak tahu gimana wujudnya. Intinya selama masih di dalam kotak, bola itu bisa punya semua warna sekaligus. Waktu kamu keluarin dari kotak, barulah bola itu memilih satu warna. Semua ini terjadi saat itu juga. Jadi kamu gak nyadar. Bagimu bola itu warna biru aja. Lumayan serem gak sih? Hal ini memunculkan banyak pertanyaan. Contohnya, gimana partikel-partikel itu bisa tahu kalau kita lagi melihatnya? Gimana partikel-partikel itu bisa memutuskan untuk jadi wujud seperti apa? Dan seperti apa dunia kita sebenarnya kalau kita cuma melihat apa yang diperlihatkan kepada kita? Tentu penemuan ini bikin gonjang-ganjing komunitas sains. Gak heran sih, memang kedengarannya nggak biasa. Inilah yang juga dipikirkan seorang fisikawan, Erwin Schrödinger, di awal abad ke-20. Gagasan mengenai teori kuantum terasa seperti khayalan baginya. Makanya dia memutuskan untuk menantangnya. Dia mengadakan sebuah eksperimen yang kita semua tahu. Kamu pun mungkin pernah dengar. Bahkan kalau kamu tipe yang gak tertarik sama sains. Yap, eksperimen kucing Schrödinger yang terkenal itu. Jadi, apa tujuan eksperimen ini? Pertama-tama, kita punya kotak dan seekor kucing. Di dalam kotak ada sebuah wadah berisi gas beracun dan sebuah mekanisme khusus. Setiap jam ada 50% kemungkinan mekanisme ini akan membuka wadah gas tadi atau mungkin juga enggak. Kalau wadah terbuka, gas beracun akan keluar dan si kucing yang malang akan mati. Tapi kalau wadah tetap tertutup, si kucing akan tetap sehat dan happy. Tenang, ini cuma eksperimen hipotetis kok. Gak ada kucing yang dikorbanin. Tapi bayangin aja, kita udah masukin kucing ke dalam kotak dan kita tunggu sampai 1 jam. Nah, sekarang waktunya ngecek hasilnya. Disinilah kita mulai masuk ke bagian paling menariknya. Kira-kira kalau di dunia kita yang biasanya, hasil akhirnya bakalan gimana menurutmu? Dalam 1 jam, wadah gas tadi mungkin aja udah terbuka atau belum. Itulah saat-saat penentuan nasib si kucing. Setelah itu, kita cuma harus buka kotaknya untuk melihat hasilnya. Tapi di fisika kuantum, semuanya jauh lebih aneh. Menurut fisika kuantum, sampai kita membuka kotak, kucing di dalamnya bisa aja hidup sekaligus mati. Dengan kata lain, alam semesta sendiri nggak tahu si kucing ini harus digimanain. Seolah si kucing malang sedang berada di ambang 2 dunia di dalam kotak itu. Dan saat kamu membuka kotak,
semesta akan memilih hasil eksperimen itu secara random. Jadi, buat apa kita ngelakuin semua itu ke si kucing? Awalnya, Erwin Schrödinger ingin menunjukkan betapa bodohnya teori ini. Tapi, dia malah nggak sengaja membuktikan bahwa fisika kuantum itu benar. Situasinya lumayan lucu sih, kayak hahaha, ahli-ahli fisika kuantum ini nggak paham apa yang mereka omongin. Menurut logika mereka, kucing di kotak ini bisa hidup sekaligus mati. Tunggu. Ya, benar juga sih. Schrödinger mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1933, meski bukan karena penemuan ini. Dan tahun 2022, 3 ilmuwan lain mendapatkan penghargaan Nobel juga karena penemuan baru di bidang ini. Mereka adalah Alain Aspect, John F. Clauser, dan Anton Zeilinger. Mereka menerima Nobel karena eksperimen yang melibatkan wujud kuantum yang rumit. Artinya apa? Ya, kayaknya sekarang kita harus cari penjelasan dari semacam sihir mekanika kuantum. Sayangnya, peradaban manusia belum berkembang sedemikian baik untuk bisa menguji teori-teori ini. Yap, belum. Tapi kita udah punya banyak perkiraan. Contohnya aja, teori semesta paralel adalah salah satu usaha untuk menjelaskan fenomena ini. Ingat bola di dalam kotak tadi? Pada dasarnya, menurut teori multisemesta, realita itu jumlahnya tak terbatas. Jadi, waktu kamu nggak tahu seperti apa wujud bola, bola itu ada dalam keadaan antar dimensi yang nggak pasti. Tapi, waktu kamu buka kotak dan melihat bola itu, kamu berpindah ke realita random. Misalnya, realita bahwa bola itu biru. Kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi tetap menarik. Oke, tapi kenapa kita butuh semua info ini sekarang? Apa hubungannya sama penemuan baru-baru ini? Jadi kan ilmuwan-ilmuwan tadi berpikir, kalau partikel yang kecil aja berperilaku seperti itu, gimana dengan objek angkasa yang besar-besar di luar sana? Maka mereka memutuskan untuk mengarahkan penelitian mereka ke luar angkasa, bukan lagi di ranah mikro. Fisikawan teoretis berkebangsaan Amerika dan Israel, Jacob Bekenstein, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa lubang hitam mungkin punya sifat aneh yang sama. Tapi teori ini masih harus diuji. Penelitiannya sendiri bertujuan untuk menemukan hubungan antara partikel kuantum dan lubang hitam. Para peneliti membuat struktur komputer tempat mereka memposisikan partikel kuantum simulasi tepat di pinggir lubang hitam raksasa simulasi. Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa, lubang hitam juga bisa berwujud banyak dalam satu waktu. Misalnya, lubang hitam bisa aja luar biasa besar atau nggak sama sekali. Dan tiap gerbang luar angkasa misterius ini juga bisa punya masa berbeda-beda dalam waktu yang sama. Pemodelan ini menunjukkan bahwa masa superposisi ini kenyataannya berada dalam frekuensi atau rasio tertentu, seperti yang diprediksi Bekenstein. Kata fisikawan Magdalena Zeich, mengacu ke penelitian itu. Maksud dari semua itu belum benar-benar jelas. Dan penelitian itu sendiri juga belum membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja semesta kita atau apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Kita cuma baru menyadari satu hal, segala hal di sekeliling kita ini jauh lebih rumit dan fantastis daripada yang kita bayangkan. Siapa tahu, mungkin lubang hitam adalah portal antara semesta-semesta paralel. Kita nggak bisa juga membantah hal ini sekarang. Dengan kata lain, alam semesta telah menunjukkan sekali lagi bahwa dirinya jauh lebih aneh, lebih misterius, dan lebih menarik daripada yang bisa kita bayangkan. Mari berharap di masa depan kita akan bisa memahami setidaknya setitik aja apa yang terjadi di dalamnya. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh.
Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat.
Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya, tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama, ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu, dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta, karena bisa menelan seluruh bintang dan planet, serta mengubah tatanan ruang dan waktu. Tapi bagaimana jika bumi, planet tempat tinggal kita, terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans. Kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya, ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga, lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita, lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang massanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari.
dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan masanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man. Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return, batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat, bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi. Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudra mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi, karena kerak dan mantel bumi terkoyak. Semua infrastruktur dan teknologi akan hancur. Bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu. Karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis. Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang
kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam. Dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang. Permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya. Permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks. Karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermassa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin nggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang